Sampai hari ini kami sudah menyelesaikan setengah pelajaran kami. Tuhan, berkatilah guru-guru yang di sini yang sudah mengajar kami, ya Tuhan. Memberkati apabila rezeki yang melimpah, panjang umur, ya Tuhan. Tuhan, berkatilah kami yang akan belajar. Memberkatilah kami semua ini, ya Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Amin. Ya. Oke, jadi hari ini kita akan memulai pelajaran baru, ya, karena kamu sekarang sudah naik jadi anak kelas 8, ya. Jadi kamu akan mendapatkan satu pelajaran yang baru nih di kelas 8 ini, yaitu kamu akan mendapatkan pembelajaran coding. Ayo, siapa yang pernah dengar coding? Siapa yang pernah dengar coding? Istilah coding? Belum ada. Coding. Oke, banyak ya. Oke, coba yang pernah mendengar coding, apa yang kamu bayangkan tentang coding itu? Coding. Apa? Ayo, apa? Simbolkan atau apa? Program atau apa? Oke, kayaknya ada program ya. Terus apa lagi? Yang pernah mendengar coding? Ada game. Terus apa lagi? Tadi dia angkat tangan. Atau hanya dengar kata coding? Atau pernah ikut kelas coding? Belum pernah. Mendengarkan kata coding itu sudah pernah ya? Oke, jadi di kelas 8 kamu akan mendapatkan pembelajaran yang baru, ya. Jadi itu tentang pembelajaran coding. Nah, coding itu, ya, coding itu sebenarnya tidak jauh pembelajarannya dari TIK. Ya, jadi coding adalah pembelajaran yang melibatkan berpikir komputasional. Ya. Nah, nanti juga kamu akan belajar yang namanya kecerdasan artifisial. Udah pernah dengar istilah ini, kecerdasan artifisial? Oke, di sini coba kasih satu kata, AI. Ya, pernah dengar kata AI? Apa itu AI? Robotnya ini gimana? Robotnya ini bisa jalan-jalan atau berbentuk aplikasi? Apa yang kamu pernah tahu tentang AI? AI itu berarti apa yang tahu tentang AI? Artifisial. Apa? Ada? Artifisial intelligence. Artifisial. Ada yang pernah tahu istilah artifisial? Oke. Nah, bisa saya jelasin. Jadi kalau AI itu adalah bahasa Inggris, sedangkan karena ini akan menjadi pelajaran kamu nih yang baru ini, maka di Indonesia sendiri sudah disadur. Disadur itu berarti kata itu diolah dalam bahasa Indonesia. Jadi istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia itu KA. Jadi mesti bacanya nggak KA ya, tapi KA. Kecerdasan artifisial. Kalau tadi kan AI, artificial intelligence. Nah, berarti dalam bahasa Indonesia diterjemahkanlah kecerdasan artifisial. Atau dengan kata lain adalah kecerdasan buatan. Nah, ya. Nah, hari ini kamu akan belajar salah satu pembelajaran coding itu adalah kamu akan belajar yang namanya cara berpikir secara komputasional. Ya, waktu dulu kelas 7 kita sudah pernah belajar tentang komputasional. Tapi berhubungan tentang apa ya komputasional itu? Sekarang yang di depan kamu itu apa? Komputer, laptop, ya. Atau samanya komputer ya. Nah, kira-kira berarti kalau komputasional itu berarti berpikir secara komputer juga, atau berpikir dengan logika, ya. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari 4 pilar. Jadi di dalam berpikir komputasional itu nanti akan ada, ya. Jadi habis ini nanti disisakan memutar video pembelajaran. Nah, Mrs. mempersilakan anak-anak untuk mengambil rangkuman atau catatan. Ya, pada saat nanti video ini disampaikan, silakan kamu carilah, boleh ditulis ya, apa sih 4 pilar berpikir komputasional? Boleh ditulis. Apa sih pilar? Silakan nanti selama pemutaran video kalian boleh merangkum apa sih 4 berpikir komputasional. Ya, itu satu. Terus berikutnya hari ini nanti akan ada penilaian kelompok. Penilaiannya nanti dari LKPD yang dibagikan. Bisa membagikan LKPD. Nanti akan ada 4 pertanyaan. Jadi 4 pertanyaan itu
maka kita harus berpikir mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Bukan lari dari permasalahan tersebut. Karena apabila kita lari dari permasalahan, maka masalah tersebut bukannya menjadi lebih baik, tetapi bisa menjadi lebih buruk. Apabila kita menghadapi sebuah permasalahan, tetapi kita tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya, hal itu karena kita tidak tahu bagaimana cara berpikirnya. Berpikir komputasi mendukung dalam memecahkan sebuah permasalahan. Dalam kehidupan sehari-hari, berpikir komputasi ternyata memiliki peranan yang sangat penting. Berpikir komputasi atau dalam bahasa Inggris disebut dengan computational thinking merupakan sebuah pendekatan dalam proses pembelajaran dalam pengembangan aplikasi komputer. Berpikir komputasi memiliki peran yang sangat penting karena tidak hanya dapat digunakan pada pengembangan aplikasi komputer saja, namun dapat digunakan untuk mendukung pemecahan masalah pada semua disiplin ilmu. Berpikir komputasi adalah sebuah teknik untuk memecahkan masalah yang sangat luas penerapannya. Pada zaman digital ini, kita selayaknya memiliki kemampuan tersebut karena computational thinking melatih otak kita untuk terbiasa berpikir secara logis, kreatif, dan terstruktur. Berikut ini adalah beberapa contoh penemuan dengan cara berpikir komputasi. Yang pertama, yaitu kalkulator. Yang kedua, pembayaran online. Yang ketiga, belajar online. Yang keempat, lainnya. Berpikir komputasi merupakan metode dan proses berpikir untuk menyelesaikan persoalan dengan menerapkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi membagi suatu permasalahan menjadi submasalah atau bagian-bagian kecil untuk kemudian submasalah tersebut kita cari solusinya. Berikut contoh sederhana dekomposisi. Apabila ada suatu masalah yang besar, kemudian dari masalah yang besar tadi kita uraikan menjadi beberapa masalah kecil. Kemudian kita cari solusi masalah yang kecil-kecil tadi, sehingga secara tidak langsung menyelesaikan masalah besar tersebut tadi. Yang kedua, pengenalan pola, yaitu kemampuan untuk melihat persamaan dan perbedaan pola. Jika pola permasalahannya sama, maka bisa menerapkan solusi yang sama. Contoh sederhana dari pengenalan pola adalah misalnya ada jarak bilangan 2, 6, 10, ada 6, maka kita harus mengenali polanya. Ternyata terlihat pola jarak angka yaitu 10 bilangan ditambah 4. Jadi dapat diketahui angka ke-6 adalah 18 ditambah 4, 22. Yang ketiga, abstraksi, yaitu membuang atau memfilter bagian yang tidak penting sehingga kita bisa fokus ke bagian yang penting saja. Berikut contoh sederhana melakukan dekomposisi. Apabila ada banyak data A, B, C, D, E, F dan ditanyakan berapa luas HGEF adalah persegi panjang, maka informasi pentingnya adalah rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Dan informasi pentingnya lagi adalah nilai panjang dan lebar persegi panjang HGEF. Sedangkan luas masing-masing bangun ABCD dan BDEF tidaklah perlu dicari, dan warna bangun tidaklah penting. Jadi, abaikan informasi ini sehingga kita bisa fokus pada informasi yang penting saja. Jadi, luas AGEF adalah panjang 5 ditambah 3 dikali lebar 3. Jadi, 8 dikali 3 adalah 24. Jadi, luas bangun AGEF adalah 24. Yang keempat adalah algoritma, yaitu mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama tahapan demi tahapan sehingga orang lain dapat menggunakan tahapan informasi. Videonya udah selesai.
komposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, iya, yang keempat algoritma. Nah, kemungkinan istilah ini mungkin masih asing ya. Jadi supaya keempat pilar ini akan lebih bisa kalian pahami, ya, bisa kalian dalam proses ini. Setelah ini nanti Misis akan membagikan LKPD. Nah, masing-masing kamu sudah Misis kasih laptop, ya. Jadi nanti LKPD ini akan kamu jawab melalui sebuah video. Oke, sudah mengerti anak-anak? Sudah. Jadi yang akan kamu kerjakan selanjutnya adalah menemukan pemahaman atau penjelasan tentang dekomposisi. Apalagi tadi Lando, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Sehingga nanti kamu bisa, ya, jika kamu bisa menemukan keempat cara berpikir ini di dalam kehidupan kita, ya kan? Jadi sebenarnya Rena, kalau disebut berpikir komputasional itu bukan hanya berpikir yang dilakukan oleh komputer, ya. Jadi sebenarnya berpikir komputasional itu adalah mulai dari kita manusia. Oke, ya, Misis akan bagikan LKPD-nya. Silakan videonya disiapkan. Saya boleh berfungsi. Nanti satu kelompok dapat 2 LKPD, ya. Ya, silakan dituliskan nama kelompoknya. Ya. Oke, gimana? Sudah ini bisa, ya? Udah berapa pertanyaan yang bisa kalian jawab? Apa itu? Apa? Pertanyaan itu tapi yang bagaimana menguraikan masalah kecil, ya? Permasalahan Regan dan Sudarmi itu jadi lumayannya kotor, ya. Berarti dengan selain di posisi itu memecahkan masalahnya dan menjadi apa? Lebih kecil, lebih besar. Berarti tadi rumah bedanya berapa orang yang di sini? Siapa aja tadi? Tadi kalian simak nggak? Berarti mereka udah ini apa aja?
lagi lah dengan pembagian rel. Pembagian tugasnya. Ya, boleh diterusin lagi ya. Nanti kalau ada kesulitan nanti oke, mana anak-anak? Tema bedanya bisa diserahkan. Ada kendala enggak? Oke, kalian udah ngerjain nomor berapa aja nih? Nomor 1 itu tentang apa? Berpikir kebutuhan visual dengan pilar dekomposisi. Oke, jadi dekomposisi penjelasannya itu apa? Inilah masalah menjadi bagian-bagian yang terkecil. Nah, di video ini permasalahan terbesarnya apa? Iya, rumah ayamnya kotor ya. Nah, kira-kira kalau sebuah rumah kotor, kamu kerjanya banyak apa sedikit? Nah, ya. Jadi solusinya apa yang Raihan dan saudaranya lakukan? Membagi tugasnya. Oke, Raihan dapat tugas apa? Raden Pak? Radit? Nah, berarti kalau dalam tim penelitian ada contoh komposisi ayam. Kira-kira di rumah dulu nggak? Komposisi itu apa? Oke, Raihan. Kira-kira kamu suka bagi tugas kan di sama kakaknya, bagi tugasnya. Nah, kamu itu tugasnya apa? Terus kalau kakaknya? Joy, ini tugasnya. Nanti mau sedikit komunikasi manusia kita belajar ya. Yes, silakan dituliskan lagi. Ada bagiannya. Ikan kenapa bisa kira-kira mereka memutuskan itu? Karena itu suka dia pola itu di bawah bayangan, jadi kayak bayangan apa? Ya, tinggal 10 menit lagi ya. Oke, anak-anak, tadi bisa kita sudah memperhatikan hasil pekerjaan kalian dan siapa yang belum selesai? Atau udah selesai semua? Sudah. Oke. Yuk, jadi sekarang kita waktunya presentasi. Ya, untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Oke, kesempatan pertama, Mrs. berikan ke kelompok Ella. Silakan Ella mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Halo semua. Halo. Halo. Terima kasih kepada Miss Ardita karena sudah memberikan kesempatan kita untuk presentasi pada kelas tugas kita. Saya akan mengatakan soal pertama, yaitu dekomposisi. Apa saja langkah-langkah kecil yang Raihan, Radeva, dan Radit lakukan? Kami menjawab, mereka membagi tugas untuk membersihkan rumah eyang agar mudah dan cepat untuk diselesaikan. Ada juga contoh dalam dunia nyata, yaitu di rumah. Misalkan membagi tugas membersihkan rumah seperti kakak mengepel dan adik menunggu. Yang kedua, pengenalan pola. Apakah ada pola aktivitas yang mereka lakukan? Jawaban kita, mereka menyimpulkan bahwa ikan sering berkumpul di bawah bayangan pohon. Contoh nyatanya saat ayam menunggu. Tiga, aspirasi. Dari kegiatan tersebut, mana yang merupakan hal inti yang tidak bisa dihilangkan dan mana yang bisa dikatakan. Sebenarnya banyak pohon yang tumbuh di sana, tetapi mereka mencari pohon yang paling pas dengan cara fokus dengan pohon yang sudah ada nada yang akar. Contohnya saat kita kesusahan mengerjakan ulangan, kita harus fokus mengerjakan yang paling mudah kita bisa tulis. Soal terakhir adalah algoritma. Apa langkah-langkah atau instruksi berurutan dalam kegiatan mereka? Masalah utama mereka adalah untuk membuat jus. Mereka membutuhkan langkah-langkah, yaitu yang pertama cuci mangga, yang kedua potong buah, yang ketiga masukkan ke blender, yang keempat tambahkan gula dan air, dan yang kelima saring dan jadikan. Terima kasih. Oke, boleh dong kita akan Oke, thank you kelompok Denny, Ella, dan Priscilla boleh dulu. Oke, berikutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari kelompok yang lain. Ya, silakan maju ke depan.
komposisi. Apa saja langkah-langkah kecil yang Reva dan Habib lakukan? Mereka membagi tugas. Yang pertama, Raihan itu bakal sapu debu-debu yang ada di rumah ya. Dan yang kedua, Reva akan mengepel lantai di rumah ya. Yang ketiga, Raja akan memberesin buku-buku di rak rumah ya. Yang kedua, pengenalan pola. Apakah ada pola aktivitas yang mereka lakukan? Ya, saat mereka mancing ikan, tapi mereka kesusahan mencarinya. Caranya mereka adalah memperhatikan ikan yang sering kumpul di bawah banyakan pohon. Jadi mereka memperhatikan pola alam. Saya akan membaca nama bidang abstraksi dari nilai tersebut mana yang merupakan model yang tidak bisa dihilangkan dan mana yang bisa dihilangkan. Dengan cara mereka mengabaikan pohonnya yang tidak berbuah dan memperhatikan pohon yang berbuah atau matang. Tepat pemerintah apa yang pernah diperlukan dalam kegiatan mereka cara membuat semangka. Pertama mereka menanamnya, lalu memotong mangga dan mangga campur dengan air dan semangat terbaik. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Oke, tadi teman kalian, ya kalian tadi sudah mempresentasikan hasil kalian ke depan. Boleh dong kita kasih oplos untuk yang lain. Jadi tugas-tugas yang ada di NKPD sudah bisa kalian kerjakan dan sudah bisa dijawab dengan jawaban yang benar. Ya, jadi untuk hari ini semua kelompok mendapatkan poin sempurna. Nah, sekarang kita akan coba menyimpulkan. Ya, tadi kan ada 4 pilar. Ya, 4 pilar dalam berpikir komputasional. Kita coba ulang lagi ya. Yang pertama tadi apa? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Oke, siapa yang bisa menjelaskan untuk berpikir pilar dekomposisi? Oke, Jeje. Dekomposisi itu dari kelompok kami mengurangi masalah yang besar menjadi laporan yang kecil. Oke, berarti permasalahan besar itu dibagi menjadi hal-hal yang kecil. Contohnya tadi apa? Berarti kalau dalam kehidupan sehari-hari membagi tugas. Ya. Jadi kalau disebut dekomposisi anak-anak, berarti kita membagi tugas. Coba waktu kita tadi belajar kelompok ada nggak kegiatan dekomposisi yang kita lakukan? Ya, ada ya. Jadi tadi ada yang membagi tugas. Oke, yang kedua itu tadi pengenalan pola. Siapa yang bisa menjelaskan? Oke, ayo, Cerek. Menurut kelompok kami, pengenalan pola itu semacam memiliki pendirian. Iya, jadi sekiranya ada permasalahan yang kamu hadapi, kamu carilah solusi yang mirip dengan permasalahan yang kita hadapi. Thank you, lanjut. Pola yang ketiga, kelompok siapa yang bisa jawab? Oke, Arya. Kalau dari kelompok kami, Arya boleh berdiri ya? kalau dari kelompok kami, abstraksi itu artinya mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Iya, contohnya tadi di kasus pada video yang kamu diskusikan, apa yang mereka abaikan? Mengabaikan mata. Iya, pohon mangga yang tidak matang. Yang terakhir, itu apa tadi? Algoritma. Siapa yang bisa jelasin? Oke, yuk lanjut. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Oke, ya. Contohnya tadi apa tuh kasusnya tuh? Kayak mereka membuat mangga. Iya. Nah, berarti dengan kata lain, 4 pilar ini menurut kamu hal-hal yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari enggak? Ya. Ya. Cuma istilahnya itu adalah istilah berpikir komputasional. Artinya yang kamu kerjakan ini adalah secara logis, bukan khayalan ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, nah di LKPD itu ada refleksi yang akan nanti kamu isi. Ya. Nah, sekarang bisa kasih waktu untuk mengisi refleksi pada bagian yang bawah. Ya, silakan anak-anak. Apa tadi videonya nggak jelas? Bukan dalam pembelajaran ini. Apa tadi pas videonya kurang jelas? Layarnya itu. Gambarnya. Oke, boleh tulis. Tapi tadi pas pemutaran video kurang jelas.
sambil mereka